Shalom jemaat Tuhan, dalam pembahasan dari kitab Injil Yohanes ini, kita masuk dalam Injil Yohanes 1 ayat 18 dan ayat 14 dengan judul Yesus Sang Anak Allah yang Tunggal. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami dibimbing oleh roh kebenaran, roh kudus itu. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus Sang Anak Allah yang Tunggal. Ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ayat 14 kita baca sama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jemaat Tuhan, malaikat Gabriel dalam Alkitab berbeda dengan Jibril yang tertulis dalam kitab suci agama lain. Jadi tidak sama ya. Gabriel yang disebut dalam Alkitab beda dengan Jibril yang disebut dalam kitab suci agama lain. Malaikat Gabriel mengakui Yesus itu anak Allah. Lihat, itu dalam Alkitab. Gabriel mengakui Yesus itu anak Allah. Lukas 1 ayat 35 dikatakan, jawab malaikat Gabriel itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu adalah disebut Kudus Anak Allah. Jadi Gabriel mengakui dan menyebut Yesus sebagai anak Allah. Namun Jibril yang dikatakan dalam agama lain tidak mengakui Yesus itu anak Allah. Jadi saya simpulkan malaikat Gabriel dalam Alkitab berbeda dengan Jibril yang disebut dalam agama lain. Nah, istilah anak itu tidak selalu berkonotasi biologis. Tidak selalu berkonotasi biologis. Ambil contoh, kita sering menyebut anak tangga. Tidak berarti biologis, bukan? Tangga yang satu kawin dengan tangga yang lain, lahirlah anak tangga. Kita menyebut anak kunci itu juga tidak berkonotasi biologis. Lain sebutan anak kapal ya, atau skoci itu bukan biologis juga. Nah, dalam perjanjian lama, istilah anak Allah itu dikenakan kepada beberapa hal. Beberapa orang. Beberapa pribadi. Yang pertama, para malaikat surgawi disebut sebagai anak surgawi. Lihat Ayub 1 ayat 6, Ayub pasal 2 ayat 1. Ayub 1 ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah, yaitu malaikat surgawi, menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi kata anak-anak Allah di situ adalah menunjuk pada malaikat surgawi. Lalu istilah anak Allah dikenakan juga pada dari umat Tuhan. Misalnya Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya, yaitu umat Tuhan. Ya, yang ketiga, anak-anak Allah disebut sebagai juga dikenakan kepada bangsa Israel. Keluaran 4 ayat yang ke-22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Anakku yang sulung. Itu berkaitan dengan bangsa Israel yang mau dibebaskan dari perbudakan di Mesir pada waktu itu. Bangsa Israel telah gagal dalam melaksanakan peran mereka sebagai anak-anak Allah. Sayang sekali ya. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, tapi setelah mereka dipanggil keluar dari Mesir dan mereka akhirnya mendirikan kerajaan di Israel, tapi sayang mereka gagal melaksanakan peran mereka sebagai anak-anak Allah.
Sehingga Tuhan hukum mereka. Tuhan disiplin mereka. Tercerai-berai ke seluruh dunia ini. Ya. Mereka menyembah berhala dan kelakuan immoral mereka mengikuti bangsa-bangsa yang menyembah berhala itu. Iya, Tuhan Yesus menegur bangsa Israel yang hidup tidak benar pada waktu itu. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, itu kata Tuhan Yesus ya. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi Tuhan Yesus menegur bangsa Israel yang hidup pada waktu itu, ya, karena mereka hidup dalam ketidakbenaran, dalam kebohongan, ya, dan mereka disebut sebagai iblis menjadi bapa mereka. Iya. Nah, sebagai ganti kegagalan umatnya, Allah itu tidak pernah gagal, bukan? Dan rencana Allah juga nggak pernah gagal. Jika umatnya gagal melaksanakan perintah Allah, Allah itu tidak berarti Allah itu gagal. Allah bisa melakukan segala hal, ya, memakai segala macam alat sebagai segala macam manusia untuk menjadi hamba-hambanya, menjadi alatnya. Sebagai ganti kegagalan umatnya, Bapa Sorgawi mengirim Sang Firman Allah untuk menjelma jadi daging, jadi manusia. Yang disebut sebagai anaknya yang tunggal. Yohanes 1 ayat 14. The word became flesh. Sang Firman Allah menjadi daging dalam diri Yesus Kristus, Sang anak Allah yang tunggal itu. Iya, Firman itu telah menjadi manusia, atau dalam bahasa aslinya daging. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, Yesus disebut sebagai anak Allah yang tunggal. Dan hal itu menunjuk pada beberapa hal yang penting ini. Yang pertama, itu berkatakan inkarnasinya. Anak Allah yang tunggal itu menuju pada inkarnasi Sang Firman yang menjadi daging. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dalam menjadi daging, ya, the word became flesh. Logos menjadi sarx dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sebutan anak Allah yang tunggal menunjuk yang pertama tentang inkarnasi Sang Firman yang menjadi daging itu. Status Yesus berbeda dengan status umat Tuhan. Ya. Kita yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi Yesus, Sang Firman yang menjadi daging itu disebut sebagai anak tunggal Bapa, anak tunggal Bapa. Ya. Oke, saat Sang Firman menjadi manusia, menjadi daging, ia rela mengosongkan dirinya. Teori kenosis, ya, mengosongkan dirinya, maksudnya ia membatasi dirinya. Filipi 2 5-7. Ya, dikatakan hendaklah kamu dengan dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri di sini maksudnya membatasi dirinya, Iya, untuk sementara waktu. Ya, untuk sementara waktu. Pada waktu Sang Firman menjelma dalam daging itu, untuk sementara waktu, dari yang tidak bergantung kepada siapapun dan apapun,
Kemudian ketika berinkarnasi, Sang Firman yang menjadi daging itu rela menjadi bergantung. Dari yang tidak bergantung kepada siapapun dan apapun, ketika berinkarnasi, Sang Firman rela menjadi bergantung. Bergantung pada pertolongan orang tuanya waktu Yesus menjadi bayi itu. Ya, bergantung pada tempat dan lokasi dan waktu juga, ya. Iya, Sang Firman itu rela membatasi dirinya. Tetapi tentang hari dan saat itu, dikatakan Matius 24:36, tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga juga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi ini berkaitan dengan nubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dikatakan tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Jadi jangan percaya pada orang-orang tertentu yang mengklaim saya tahu kapan Yesus datang kedua kali. Ya, itu pasti tidak benar, itu bohong-bohongan itu. Ya, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga juga tidak. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Bahkan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Ya. Kalau kita bertanya, kok kan Yesus itu sebagai anak Allah, kok dia tidak tahu kedatangannya, kapan dia datang kedua kali? Hanya Bapa yang tahu. Ya, kita perlu paham. Di sini berkaitan dengan teologi. Dikatakan di situ anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Perhatikan. Ya. Saat berinkarnasi, Sang Anak tidak tahu kapan hari kedatangan yang kedua. Saat berinkarnasi, Sang Anak tidak tahu. Dia sengaja membatasi dirinya. Ya. Namun dalam kekekalan, dalam konteks kekekalan, Sang Firman Allah pasti tahu kapan ia akan datang untuk kedua kalinya. Ini penting, ya. Dalam kekekalan, Sang Firman Allah pasti tahu. Tapi saat berinkarnasi, saat dia membatasi dirinya, Sang Anak tidak tahu kapan hari kedatangan yang kedua. Tapi dalam kekekalan, Sang Firman Allah pasti tahu. Ini suatu hal yang kita perlu mengerti. Ini teologi, ya. Oke. Yesus disebut sebagai anak Allah yang tunggal, itu menunjuk pada yang kedua, kemesiasannya. Mesias itu artinya yang diurapi, the anointed one, yang diurapi Roh Kudus. Ya. Orang yang diurapi dalam perjanjian lama itu adalah golongan para nabi, golongan para imam, dan golongan raja. Itu yang diurapi. The anointed ones. Jadi kalau Yesus disebut sebagai yang diurapi, berarti dia merangkap ketiga jabatan tuh. Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai imam, Yesus sebagai raja segala raja. Ya. Nah, dalam Matius 16 ayat 15 sampai 17, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Namun oleh pertolongan Roh Kudus, Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, the anointed one, yang diurapi. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepada Simon Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Jadi pada saat itu Rasul Petrus menerima pernyataan dari Bapa yang di surga dan menyebut Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan. Sampai sekarang, sampai abad 21 ini, tidak ada seorang pun termasuk saya dan saudara
bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Mesias, kecuali Roh Kudus sudah bekerja dalam kita, dalam diri kita masing-masing. Ya, ketika Roh Kudus bekerja dalam hati saya bisa menyebut Yesus sebagai Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu bukan kemampuan kita, bukan karena kemampuan saya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja. Puji Tuhan. Oke. Yesus disebut sebagai anak Allah yang tunggal, itu menunjuk pada yang ketiga, Yesus sebagai utusan Bapa. Yesus sebagai utusan Bapa. Yohanes 8 ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Bapa di surga mengutus Yesus untuk turun ke dunia ini. Ya. Untuk rela mati di salib dan dibangkitkan dan tidak mati lagi dan naik ke surga dan akan datang kembali kedua kali pada hari kiamat nanti. Puji Tuhan. Mengapa sang anak harus datang 2000 tahun yang lalu? Kenapa? Bukankah cukup sang Bapa di surga dari surga berteriak, "Oh, siapa yang percaya kepadaku, aku selamatkan, aku ampuni dosanya." Kenapa harus utus Sang Firman untuk menjadi daging 2000 tahun yang lalu? Kenapa demikian? Karena masalahnya teramat sulit. Apa itu masalahnya? Dosa, maut, dan iblis. Itu yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dosa, maut, dan iblis. Ya, tidak bisa diatasi oleh manusia. Siapa manusia yang sampai sekarang bisa mengalahkan dosa, bisa mengalahkan maut dan iblis? Orang yang berkuasa, orang yang paling pintar, orang yang kaya raya, tidak bisa mengalahkan dosa, maut dan iblis. Sehingga hanya satu pribadi yang adalah Sang Firman yang menjadi manusia, menjadi daging itu, yang bisa mengatasi dosa, maut dan iblis, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi daging. Puji Tuhan. Sehingga karena manusia tidak bisa mengatasinya, Sang Firman yang menjadi daging, Sang Firman itu harus rela datang ke dunia ini menjadi daging untuk mengatasi masalah dosa, maut dan iblis. Puji Tuhan. Oke. Yesus disebut sebagai anak Allah yang tunggal, itu menunjuk pada yang keempat, keilahian Yesus, keilahiannya. Lihat Yohanes 10 ayat 30. Dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya apa ini? Itu kata Yesus ya. Sebutan aku dan Bapa itu adalah satu bukan berarti pribadi Bapa sama dengan pribadi anak. Tidak. Bukan demikian. Tidak berarti pribadi Bapa sama dengan pribadi anak. Ya, ketika Yesus itu dibaptiskan dan setelah Yesus selesai dibaptiskan, maka ada suara dari surga yang berkata, suara Bapa ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya di situ jelas pribadi anak yang baru saja dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan pribadi Bapa yang berbicara dari surga. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dan ada pribadi Roh Kudus yang dalam bentuk burung merpati itu. Ya. Jadi bukan berarti pribadi Bapa dan pribadi anak itu sama. Walaupun Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi artinya apa? Ya, walaupun pribadi Bapa tidak sama dengan pribadi anak, tapi tidak ada dualisme di antara kedua pribadi itu. Bahkan dengan Roh Kudus sendiri, tidak ada perbedaan. Maksudnya tidak ada kontradiksi. Ya, tiga pribadi itu satu dalam misi, satu dalam rencana, satu dalam segala apa yang mereka lakukan. Tiga pribadi itu, ya.
Tidak ada dualisme di antara Bapa dan Anak, dan tidak ada kontradiksi dalam sifat, rencana, kehendak, dan perbuatan dari Bapa dan Anak. Jadi apa yang Bapa rencanakan pasti sinkron dengan apa yang dilakukan oleh sang anak. Nggak ada kontradiksi. Sehingga dikatakan, sehingga Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Walaupun pribadi Bapa dan Anak berbeda, tapi tidak ada dualisme dan tidak ada kontradiksi dalam sifat, rencana, kehendak, perbuatan dari Bapa dan Anak. Ini puji Tuhan. Ini penting sekali. Ya, seharusnya suami istri yang sudah disatukan, dua menjadi satu, ya dalam Kejadian 2 ayat 24 itu, seharusnya seperti itu. Ya, seharusnya suami istri itu meneladani kesatuan antara pribadi Bapa dan pribadi Anak. Nggak ada pertentangan, ya, punya rencana yang sama, punya segala tekad yang sama, ya. Ini suatu hal yang penting. Cuma karena kita orang berdosa, seringkali suami istri tengkar mungkin karena kurang cocok, ya, atau seringkali mungkin nggak sesuai dalam rencana mereka. Nah, tapi kita perlu meneladani akan kesatuan di antara Bapa dan Anak, bahkan Roh Kudus itu, ya. Oke. Yesus disebut sebagai anak Allah yang tunggal. Itu menunjuk pada yang kelima, kehidupan Yesus yang menyatakan sifat-sifat Bapa secara sempurna. Hidup Yesus menyatakan sifat-sifat Bapa secara sempurna. Ya, Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi hidup Yesus menyatakan kasih Bapa, menyatakan kemahakuasaan Bapa, menyatakan keadilan Bapa, kesucian Bapa, dan lain-lain. Ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Yohanes 14 ayat 9b, Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa telah melihat aku, kata Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat ini jangan diartikan secara fisik, ya. Oh kalau gitu muka Yesus seperti muka Bapa. Oh kalau gitu hidung Yesus seperti hidung Bapa. Mulut Yesus seperti mulut Bapa. Tidak. Ayat ini bukan pengertian fisik seperti itu. Tetapi kehidupan Yesus itu menyatakan sifat-sifat dan kehendak Bapa secara sempurna. Sehingga Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi kehidupan Yesus menyatakan kemahakasihan Bapa. Kehidupan Yesus menyatakan kemahakuasaan, kemahatauan Bapa, dan selanjutnya. Ini penting. Oke. Allah itu roh adanya. Dalam Yohanes 4 ayat 24 berkata demikian. Allah itu roh adanya. Dan karena roh, nggak ada seorang pun bisa melihat Allah. Siapa yang bisa melihat roh? Ya. Nggak ada seorang pun yang bisa melihat Allah yang maksudnya tidak pernah melihat Allah Bapa yang Allah roh itu. Nah, Keluaran 33 ayat 20. Musa kan mau diutus oleh Tuhan ya untuk menghadap Firaun, untuk membebaskan lebih dari 2 juta orang Israel dari perbudakan waktu itu. Sehingga Musa ingin untuk kepastian dalam hatinya, dia ingin melihat siapa sih, macam apa rupanya daripada Allah yang mengutus aku. Sehingga aku bisa menjelaskan kepada Firaun jika Firaun bertanya kepada aku. Tapi Allah menjawab Musa bagaimana? Lagi firman Tuhan. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Musa tidak tahan memandang wajahku, termasuk semua manusia yang lain. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nggak ada orang yang memandang Allah dapat hidup. Sebab kemahasucian, kemahamuliaan daripada Allah Bapa itu. Ya, pertanyaan berikutnya, mengapa manusia tidak melihat Allah? Tidak bisa melihat Allah.
melihat Allah Bapa maksudnya. Iya, Ibrani 12 ayat 29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan. Maksudnya maha suci Allah itu. Kita orang berdosa, ya, yang tidak layak di hadapan Allah. Oke. Seperti saya hanya perbandingannya, walaupun ini nggak bisa dibandingkan antara ciptaan dengan sang pencipta tuh, tapi hanya sebagai perbandingan saja. Manusia itu tidak bisa langsung melihat matahari. Oh kan kita semua setiap hari mendapatkan sinar matahari. Ya betul, sinarnya. Tapi dari jarak yang begitu jauh. Tapi sampai sekarang manusia tidak bisa langsung melihat matahari. Iya. Ini hanya sebagai pengetahuan bagi kita bahwa matahari itu luar biasa. Panasnya, terangnya luar biasa. Ya. Nah, untuk lebih kenal matahari, saya ambil informasi dari internet ya. Temperatur di permukaan matahari sekitar 5.600 Celcius, derajat Celcius. 5.000 itu di permukaannya saja. Tetapi matahari kan bulatan yang besar banget, berkali-kali lipat dari bumi ini. Dan orang memperkirakan suhu di pusat matahari itu sekitar 15 juta Celcius. Bayangkan, 15 juta Celcius suhu di pusat matahari. Manusia tidak bisa melihat matahari. Paling-paling kita melihat pantulan sinarnya. Ya. Apalagi matahari saja tidak bisa kita lihat, apalagi melihat Allah. Allah itu sang pencipta matahari. Sang creator, pencipta matahari. Ya. Namun sifat-sifat dan kehidupan Tuhan Yesus menyatakan secara sempurna sifat-sifat dan pribadi Bapa. Oh, puji Tuhan. Ya. Sifat pribadi dan kehidupan Tuhan Yesus yang tidak berdosa, yang suci, yang adil, yang benar, yang kasih, itu menyatakan secara sempurna sifat-sifat dan pribadi Bapa surgawi. Puji Tuhan. Iya. Yesus disebut sebagai anak tunggal, anak Allah yang tunggal. Itu menunjuk pada yang kedua, yang keenam, Yesus sebagai pewaris segala kuasa Bapa, pewaris segala kuasa Bapa. Seperti seorang anak mewarisi kuasa dari orang tuanya. Iya. Waktu Yesus naik kembali ke surga ya, disaksikan oleh murid-muridnya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka, para muridnya, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa. Di surga dan di bumi. Yesus sebagai anak Allah yang tunggal itu menunjuk pada pribadi yang diberi kuasa untuk menghakimi. Pribadi yang diberi kuasa untuk menghakimi. Iya. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Anak. Jadi menunjuk pada pribadi yang diberi kuasa untuk menghakimi semua orang yang pernah hidup di dunia. Ya, kita bisa bayangkan berapa miliar orang yang pernah hidup di dunia sampai sekarang, ya, sampai nanti waktu Yesus datang kedua kali. Oke, roh-roh jahat mengetahui bahwa Yesus akan menjadi hakim pada hari kiamat. Jadi kalau ada manusia yang dengan sombongnya berkata, aku nggak percaya Yesus akan menjadi hakim pada hari kiamat, akan diketawain oleh roh-roh jahat. Roh jahatnya mengakui bahwa Yesus akan menjadi hakim pada hari kiamat. Dari mana kita tahu? Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak. Masih roh-roh jahat yang merasuk gitu ya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?
Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini waktu Yesus berinkarnasi 2000 tahun yang lalu ya. Roh jahat mengakui bahwa nanti nasib mereka akan dihakimi, ya, akan dihakimi oleh Sang Anak Allah yaitu Yesus. Sehingga ketika Yesus datang untuk mengusir mereka dari merasuk seorang itu, ya, roh jahat berkata, apa urusanmu dengan kami, hai Anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Iya. Yesus sebagai Anak Allah yang tunggal itu menunjuk pada yang ke-8, beliau sebagai Sang Pemberi hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Walaupun klaim, saya sudah berusaha hidup suci, tapi kalau enggak percaya pada Sang Anak Allah Yesus, enggak memiliki hidup kekal. Itu kata firman Tuhan. Semuanya itu, kata Rasul Yohanes, kutuliskan kepada kamu, agar kamu yang percaya kepada nama Anak Allah yaitu Yesus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ya, sedikit kita tambahkan. Kata hidup yang kekal itu dalam bahasa aslinya adalah aionios. Aionios berarti kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Allah. Kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Allah. Kualitas. Hidup kekal bukan hanya berarti hidup yang tidak pernah ada akhirnya. Itu hidup yang kekal bukan hanya demikian. Hidup yang tak pernah ada akhirnya. Bukan hanya demikian. Hidup kekal bersifat kualitas. Kualitas hidup seperti yang dimiliki Allah. Apa kualitas hidup Allah? Gak pernah sakit, gak pernah berdosa, gak pernah pikun, gak pernah jadi lemah, gak pernah mati. Ya, itu. Jadi kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Allah. Ya. Lalu bagaimana selanjutnya? Iya. Kalau orang bertanya, kamu yang percaya Yesus sudah dapat hidup yang kekal. Kok orang-orang Kristen banyak yang sudah meninggal? Sekarang saya masih hidup 60 tahun lebih. Tapi satu kali saya juga akan dipanggil Tuhan meninggal dunia. Lalu bagaimana menjelaskan? Kan kamu berkata, kan firman Tuhan berkata, kami yang percaya Yesus diberikan hidup yang kekal. Kualitas hidup, gak pernah sakit, berdosa, pikun, jadi lemah dan mati. Tapi kok orang-orang Kristen banyak yang mati. Banyak yang bahkan terkena mati martir lagi. Ya. Ini penjelasannya, singkat saja. Nah, umat yang percaya pada Yesus sekarang ini ya, baru mencicipi, foretaste, mencicipi hidup kekal sekarang ini. Tapi hidup kekal yang secara utuh nanti. Tapi sekarang ini, waktu kita hidup di dunia ini, kita baru mencicipi. Seperti gambar yang sudah lihat ini. Orang sedang masak, lalu, ayo coba tolong cicipi masakan ibu ini. Cukup asinkah, cukup maniskah, ya, cukup asamkah, ya. Orang kalau mencicipi hanya 1 sendok saja, mungkin 1 sendok kecil saja. Kalau makan lain lagi, makan 1 piring. Tapi kalau mencicipi cuma 1 sendok saja, itu baru mencicipi, belum makan seluruhnya. Jadi kita yang percaya pada Yesus sekarang ini, hidup di dunia ini, baru sekedar foretaste, mencicipi. Karena baru mencicipi, ya orang Kristen juga bisa mati, bisa sakit, bisa pikun, bisa lemah, bisa meninggal dunia. Tapi nanti kalau kita ketemu Tuhan Yesus, kita akan menerima hidup kekal secara utuh keseluruhannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saudara sekalian, jadi kembali kepada tema kita. Yesus disebut sebagai Anak Allah yang tunggal, itu menunjuk pada yang pertama,
inkarnasinya. Yang kedua, kemesiasannya. Yang ketiga, Yesus sebagai utusan Bapa. Yang keempat, keilahian Yesus. Kehidupan Yesus yang menyatakan sifat-sifat Bapa secara sempurna. Itu makna yang kelima. Makna yang keenam, Yesus sebagai pewaris segala kuasa Bapa. Ketujuh, ke-8, Yesus sebagai pribadi yang diberi kuasa untuk menghakimi, bukan manusia lain. Ya, dialah satu-satunya yang diberikan kuasa untuk menghakimi. Dan yang ke-8, Yesus sang pemberi hidup yang kekal itu. Itulah makna Yesus disebut sebagai anak Allah yang tunggal. Biarlah penjelasan ini menjadi berkat bagi saudara dan iman saudara dikuatkan, dihiburkan walaupun menghadapi tantangan, cobaan, kesulitan, tantangan bahkan aniaya. Saudara dikuatkan dengan percaya pada Yesus sang anak Allah yang tunggal, Mesias itu. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya. Mari kita berdiri, kita memuji nama Tuhan. Mari bertemu Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, hapus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Kita tepuk tangan sekalian. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Perempuan saja. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, hapus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Bersama-sama, sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari kita berdoa. Segala puji dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami sebagai umat-Mu bangga
percaya pada Yesus yang adalah anak Allah yang tunggal, yang rela berkorban, yang sudah mati dan bangkit kembali dan tidak mati lagi, dan naik ke surga dan akan datang kembali pada hari kiamat nanti. Kami bersyukur, kami muji nama Tuhan, karena Engkaulah sungguh anak Allah yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan.